Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilani Audrey, NIM 0309212055. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, pendidik ideal dalam Islam atau hakikat pendidik dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam juga ada beberapa istilah pendidik, yaitu murabbi, mu'alim, mu'adib, syekh, mursyid, mudaris, dan ustadz. Jika dilacak akar-akar seluruh istilah tersebut, maka akan terlihat bahwa penggunaan istilah tersebut terinspirasi dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Dua istilah pertama, murabbi dan mu'alim, diambil dari Al-Quran. Istilah mu'adib diambil dari hadis Nabi, sedangkan istilah syekh dan mursyid diambil dari tradisi tasawuf. Istilah mudaris dan ustadz diambil dari tradisi peradaban Islam, khususnya tradisi bahasa dan sastra Arab. Inilah maka bahwa pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama sepanjang peradaban Islam. Sehingga istilah pendidik pun diambil dari ketiga tradisi tersebut. Murabbi dan mu'alim yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Syekh dan mursyid dalam tradisi tasawuf yaitu bermakna guru sufi. Menurut Abu Bakar Aceh, syekh atau guru sufi bertugas mengawasi para muridnya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Di sini syekh atau mursyid menjadi perantara antara murid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudaris adalah orang yang berusaha menghilangkan dan memberantas kebodohan, melatih keterampilan dan mengajarkan pengetahuan baru kepada peserta didiknya. Ustadz seorang guru besar atau profesor, sehingga seorang pendidik sebagai ustadz harus memiliki kualifikasi profesional dalam menjalankan serangkaian tugasnya. Hakikat pendidik dalam filsafat pendidikan Islam sudah tentu merujuk kepada ayat Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat 4 bagian hakikat pendidik, diantaranya yaitu 1. Hakikat pendidik yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini didasarkan kepada Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pendidik atau murabbi. Terdapat juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alamma adamal asma'a kullaha summa aradduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma haula in kuntum shadiqin. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pengajar atau mu'alim dan hadis Nabi tentang ta'adib. Hakikat pendidik yang kedua adalah para nabi dan rasul. Dasar pendapat ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa kum yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus para rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatlu alaikum ayatina, menyucikan jiwa manusia, ya'uzakikum, dan mengajarkan manusia kitab, hikmah, dan ilmu. Hakikat pendidik yang ketiga adalah para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Di antara dalil bagi pernyataan ini adalah Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami
mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsya'allaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Istilah ulama disebut Al-Quran sebagai orang yang sangat takut atau kansyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud, disebut bahwa ulama adalah pewaris para nabi atau al-ulama warasat al-anbiya. Hakikat pendidik yang keempat adalah orang tua. Pendapat ini didasarkan kepada Quran surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahaz zuli minar rahmati warqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Menyeratkan bahwa orang tua bertugas mendidik, memelihara, dan mengasuh anak-anak mereka sewaktu kecil. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dabani Rabbi ahsana ta'dib. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan mu'adib bagi Nabi Muhammad SAW. Hadis ini menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendidik, Murabbi, Mu'alim, dan Mu'adib. Menurut Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Menjelaskan kriteria guru yang baik dari kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan karya monumental Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidik yang dapat diserahi tugas mendidik adalah pendidik yang selain cerdas dan sempurna akalnya, juga pendidik yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. Dan dengan akhlaknya yang baik, ia dapat menjadi contoh teladan bagi para muridnya. Al-Ghazali melukiskan betapa pentingnya kepribadian bagi seorang pendidik. Seorang guru mengamalkan ilmunya, lalu perkataannya jangan membohongi perbuatannya, karena sesungguhnya ilmu itu dapat dilihat dengan kata hati, sedangkan perbuatan dapat dilihat dengan mata kepala. Al-Ghazali sangat menganjurkan agar seorang pendidik mampu menjalankan tindakan, perbuatan, dan kepribadian sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diberikan pada anak-anak didiknya. Al-Ghazali mengemukakan syarat-syarat kepribadian seorang pendidik sebagai berikut. 1. Menerima masalah-masalah yang ditanyakan murid dan harus diterima baik. 2. Senantiasa bersifat kasih dan tidak pilih kasih. Yang ketiga, jika duduk harus sopan dan tunduk, tidak ria atau pamer. Yang keempat, tidak takabur kecuali terhadap orang yang zalim dengan maksud mencegah dari tindakannya. Yang kelima, bersikap tawadu dalam pertemuan-pertemuan. Yang keenam, sikap dan pembicaraannya tidak main-main. Yang ketujuh, menanam sifat bersahabat di dalam hatinya terhadap semua murid-muridnya. Yang kedelapan, menyantuni serta tidak membentak-bentak orang-orang bodoh. 9. Membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang 10. Berani berkata, saya tidak tahu terhadap masalah yang tidak dimengerti. Al-Ghazali menjelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang pendidik pada bagian khusus dari kitabnya Ihya Ulumuddin dan Mizan al-Amal. Dengan pembahasan yang luas dan mendalam, dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya. Kedua, memberikan kasih sayang terhadap anak didik. Yang ketiga, menjadi teladan terhadap anak didik. Yang keempat, menghormati kode etik guru. Lembaga pendidik Islam yang diselenggarakan secara formal
merupakan lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, di mana lembaga tersebut terbagi atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang mana bentuk-bentuknya ialah: 1. Jenjang dasarnya yaitu Rohdatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah. 2. Jenjang menengah yaitu Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Yang ketiga, pendidikan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam. Lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara non-formal merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Bentuk pendidikan tersebut banyak ditemui sebagai salah satu program keagamaan. 1. Jenjang dasar madrasah, diniyah awaliyah, lembaga tahfiz, tahsin, dan tilawah Quran, program maghrib mengaji. Yang kedua, menengah, lembaga tahfiz, tahsin, dan tilawah Quran, Ma'had Tahsin dan Bahasa Arab. Yang ketiga, pendidikan tinggi, Ma'had Bahasa Arab, Ma'had Tahfiz Quran. Pendidikan informal dalam ruang lingkup pendidikan Islam mempunyai keterkaitan erat dengan konsep keluarga sebagai sekolah pertama bagi setiap manusia. Hal tersebut menjadi sebuah konsep pendidikan yang tidak terpisahkan. Karena dalam Islam pun dijelaskan bahwa sekolah pertama setiap manusia itu adalah keluarga dan guru pertama dalam kehidupan adalah orang tua. Bentuknya yaitu pendidikan keluarga, majelis ta'lim. Sekian dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.